Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Wartalogi Channel. Nah, yang mana kali ini kita bakalan bincang-bincang santai nih tentang dunia peraksian. Apa sih tujuannya aksi? Apa sih fungsinya dari aksi gitu? Aksi mahasiswa ya. Nah, apa sih keuntungan dari mahasiswa turun aksi gitu? Nah, kali ini kita bakalan bincang-bincang santai sama salah satu mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang mana sudah banyak nih berkiprah di dunia peraksian gitu. Nah, jadi langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Bang, apa kabar Bang? Halo, selamat sore juga. Panggilannya CP ya? Iya, CP Bang. CP, saya panggil CP ya? Ya, Oke, silakan. selamat sore kembali, saya ucapkan. Nah, jadi apa kabar nih Bang? Jadi kita kali ini bakalan bahas tentang dunia peraksian mahasiswa gitu kan. Siap. Nah, yang mana dilihat dari sepak terjangnya Bang Reja nih udah sering banget nih turun-turun ke lapangan gitu, turun aksi menyuarakan apa ya? Menyuarakan Kebenaran. Kebenaran. Iya. Nah, jadi sekarang Bang apa sih lagi sibuk apa gitu? Oke, kalau untuk saat ini sibuk ya nggak terlalu sibuk-sibuk apa-apa juga selain sibuk memikirkan permasalahan negara saat ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang demokrasi kan Bang ya. Betul. Berdasarkan undang-undang juga, yang mana setiap warga negara ya berhak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, jadi apa sih esensi dari kritik atau pendapat dari setiap warga negara menurut Bang Reja? Oke, terima kasih Mbak CP ya. Mbak CP. Oke, Mbak CP, kita sebut host atau MC kita hari ini Mbak CP. Mungkin dari pertanyaan itu bisa saya terangkan sedikit ya, walaupun nggak terlalu merinci. Tapi secara umum yang dapat saya ketahui atau dari beberapa literasi yang saya baca, esensi dari kita melakukan sebuah kritik itu ya, artinya di mana ada sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan pemerintahan saat ini atau tidak sesuai dengan rakyat saat ini. Iya. Di dalamnya itu ada kepentingan entah golongan tertentu dan lain sebagainya. Makanya muncullah sebuah kritik. Nah, contoh misalkan hari ini kita di kampus misalkan ada sebuah tindakan atau sebuah aturan yang memang tidak sesuai dengan mahasiswa, itu pasti akan menuai kritik dari mahasiswa. Nah, begitu pula dengan yang terjadi pada saat ini di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan, di lingkungan negara tentunya. Nah, seperti itu Mbak. Tadi Bang Reja ada nyinggung tentang kampus ya Bang ya. Nah, jadi oke, kita ngambil di sini contohnya kritik di skala yang kecil ya Bang. Iya. Yang mana seringnya mahasiswa mengkritik kampusnya sendiri. Nah, yang kita tahu banyak nih kita sering mengkritik, berpendapat terhadap oknum tadi. Tetapi realitanya sekarang mereka yang kita kritik itu seringnya menutup pintu gerbang kritikan kita, seolah-olah mereka tidak menerima kritikan kita. Iya. Nah, jadi menurut Abang apa sih yang terjadi gitu terhadap negara kita, yang mana yang awalnya mereka mengatakan bahwa oke, kami siap dikritik, kami siap menerima pendapat, tetapi realitanya sekarang mereka seolah-olah menutup kritikan, pintu kritikan, pintu pendapat tadi, yang mana sering terjadinya yang dikritik ditangkap, yang dikritik diberikan sanksi. Nah, gitu. Gimana sih menurut Abang, apa sih yang terjadi gitu, yang sedang terjadi di negara kita yang tercinta ini? Oke, negara kita yang tercinta ya sebenarnya, tapi tidak tahu yang mencintai negara kita ini siapa sebenarnya. Saya sendiri juga bingung apakah saya mencintai negara yang katanya demokrasi atau tidak, seperti itu. Pertanyaan Mbak CP ini sebenarnya menarik ya untuk kita bahas. Jadi yang pertama, isu-isu ya yang sering dikatakan bahwasanya kritik itu dilarang di negara kita. Memang benar nggak sih dikatakan seperti itu? Bagi saya pribadi ya, kritik di negara kita ini sebenarnya dilarang. Memang dilarang, cuma di peraturan aja tertulis. Ada peraturan tapi tidak terlaksanakan. Nah, kadang peraturan dibuat itu untuk hanya sekedar pelindung bagi orang-orang berkepentingan tertentu. Nah, seperti itu tanggapan dari saya. Dan selanjutnya ya, tentang kebebasan yang berpendapat di muka umum itu sudah diatur dalam undang-undang. Ada pasal 28E ayat 3 itu mencantumkan tentang kebebasan setiap hak warga negara itu untuk berpendapat di muka umum. Nah, dan ada juga tentang aturan-aturan bahwasanya masa aksi atau masa unjuk rasa itu diperbolehkan atau dilindungi sebenarnya di undang-undang. Tapi nyatanya ya, faktanya Mbak ya, itu sering dilakukan pembungkaman. Makanya Wiji Tukul tuh pernah berkata, diam tertindas atau bangkit melawan. Dan puisinya juga, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata, lawan. Katanya. Nah, seperti itu Mbak. Oke, nah jadi Bang, itu kan dalam kita berpendapat nih, dalam kita berkritik, apakah ada batasan nih
dalam kita mengkritik, dalam kita berpendapat, baik itu di muka umum, apalagi zaman sekarang kan di era digital nih, yang mana banyak nih kawan-kawan mahasiswa kita, oke, mereka nggak turun ke jalan, tapi mereka menyuarakannya lewat media sosial. Nah, apakah ada batasan gitu dalam berpendapat tadi, dalam mengkritik tadi? Nah, gimana tuh Bang? Oke, nah kalau berbicara tentang batasan kritik ya, kita berbicara tentang batasan kritik ini sebenarnya tidak ada batasan ketika kita mengkritik siapapun itu. Kita boleh mengkritik presiden, kita boleh mengkritik jajaran presiden saja boleh kita kritik, apalagi beserta jajaran di bawahnya. Karena penguasa tertinggi itu adalah rakyat, nah seperti itu. Dan selanjutnya tentang batasan ya, kritik, kita itu boleh mengkritik, cuma asalkan jangan menggunakan kata-kata yang kasar, misalkan bangsat kan, nah kayak gitu tuh Disambung itu ya gitu memang nggak boleh. Nah, karena ada aturan tertentu dalam mengkritik. Nah kita di dalam media massa biasanya ada juga kata-kata yang untuk mengkritik pemerintah secara halus. Nah tapi saat ini kenyataannya, fakta dan realitanya pemerintah kita sudah saking halusnya tuh bahasanya, misalkan jangan jadi polisi, misalkan tiba-tiba ada panggilan itu di DM Instagram. Nah itu artinya bahasa halus pun pemerintah atau jajaran aparat sudah tidak menerima. Harus dengan bahasa apa lagi kita melakukan kritik terhadap pemerintah saat ini? Nah, seperti itu, Mbak. Ya, betul banget, Bang. Jadi banyak nih kawan-kawan yang diretas, misalkan ya IG, DM, WA, dan segala macam. Nah, oke. Kita masuk ke masalah peraksian nih, Bang. Oke, ini siap. Pro bener nih sudah Pian nih, Bang, dalam dunia peraksian. Nah, jadi dalam dunia aksi, kita turun unjuk rasa misalkan ya Bang ya, banyak nih paradigma di masyarakat yang mana kalau turun aksi kada betamparan itu kada rami. Nah jadi kayak sih menurut Bang Reja yang rancak, yang sering nih turun aksi, apakah kekerasan itu emang perlu atau emang harus terjadi pada saat turun aksi atau bagaimana tuh Bang? Oke, mantap sekali pertanyaannya. Andai di sini ada jajaran aparat, mereka sudah pasti langsung menyoroti kita ya, wahai pemirsa sekalian. Nah mungkin kalau soal itu nih, menanggapi tentang pernyataan masyarakat ya, paradigma masyarakat, pandangan terhadap masa aksi, mahasiswa aksi Mbak ya. Biasanya kalau masyarakat yang awam ya, oh ini mahasiswa hanya bisa bikin rusuh gitu. Mahasiswa ini hanya bisa bikin hancur-hancur fasilitas umum dan lain sebagainya. Padahal tidak. Kalau kita mengetahui tentang manajemen aksi sebenarnya, kalau tentang kerusuhan ya, itu memang ada manajemen chaos namanya. Manajemen chaos. Jadi kalau kerusuhan itu diatur, kita tidak sembarang pukul polisi. Dan sampai hari ini, mahasiswa saya nyatakan tidak pernah memukul aparat, ataupun polisi, ataupun oknum dan lain sebagainya. Tidak pernah, saya mengatakan sampai hari ini tidak pernah. Nah seperti itu Mbak. Iya. Malah sering polisinya ya, yang menampar polisinya. memukul misalkan Fakta ya. Itu Mbak, saya pernah merasakan juga sudah pukulan-pukulan seperti itu. Aduh, nah jadi Bang, kita bahas tentang masyarakat tadi ya, paradigma masyarakat. Yang mana masyarakat mikir malah yang niat kita mahasiswa pengen aksi tadi kan menyuarakan kebenaran, tapi di pandangannya masyarakat kita nih yang bukan salah sih, maksudnya kayak oh mahasiswa nih yang cari gara-gara, misalkan mahasiswa nih yang mulai duluan keributan tadi. Nah jadi dalam dalam unjuk rasa tadi ada beberapa langkah nih sebelum unjuk rasa, kan ya Bang ya yang saya tahu. Nah misalkan dialog secara halus atau dialog dengan orang yang bersangkutan yang pengen kita kasih pendapat lah misalkan. Nah menurut Bang Reja nih, Bang Reja milihnya di bagian dialog kah atau langsung unjuk rasa tuh? Gimana tuh? Siap. Jadi gini Mbak CP ya, kalau soal mendialog tadi menindaklanjuti paradigma masyarakat. Kadang masyarakat ini sering berkata, sudah yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya orang aksi itu salah dan lain sebagainya. Iya, paradigmanya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kalau berbicara soal aksi, kalau kita hanya mencari pembenaran terhadap masyarakat, Mark Manson dalam buku Seni Bersikap Bodoh Amat itu tidak mengatakan seperti itu. Kalau kita mencari pembenaran terhadap orang lain, itu tidak akan sempurna gitu. Jadi kita tidak bisa belajar dari kesalahan. Hari ini kita turun aksi, tujuan kita apa? Tujuan kita menyuarakan kebenaran, bukan mencari sebuah pembenaran. Nah seperti itu Mbak. Dan selanjutnya kalau tentang sistem manajemen aksi, sebelum kita aksi itu seharusnya ya, yang pertama ada tahap audiensi terhadap pemerintah tertuju. Nah seperti itu. Yang pertama surat pemberitahuan audiensi, dan ketika itu tidak dihiraukan atau misalkan audiensi itu tercapai, tapi setelah audiensi ada beberapa perjanjian kan yang kita dapat dari audiensi dan itu tidak tercapai, nah barulah turun aksi. Dan biasanya sudah
dimunculkan di audiensi bahwasanya ketika Bapak tidak bisa menyepakati apa yang kita inginkan Kita hari inginkan, ini, iya. kami siap menurunkan massa 1.000 orang misalkan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi saya memilih pada hari ini lebih baik kita audiensi terlebih dahulu. Oh, nah, iya. baru kita Baru kita turun aksi ya, demokrasi turun ke seperti jalan itu. misalkan. Oke Bang, nah itu kita masalah turun aksi kan ya. Ah. Nah kita singgung lagi nih isu yang lagi hangat-hangat nih. Oke. Isu yang ada di Tangerang yang terjadi pada tanggal 13 Oktober kemarin. Rabu ya. Ya, hari Rabu tanggal 13 Oktober kemarin. Yang mana nih banyak banget beredar atau viral aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa yang dibanting di Smackdown gitu. Smackdown. Insyaallah di Smackdown gitu. Nah jadi bagaimana tuh tanggapan Bang Reja terkait tindakan aparat tersebut? Apakah itu wajar atau itu tuh tidak wajar atau bagaimana tuh Bang? Oke, mantap kembali. Nah, ini menyikapi isu yang terbaru Mbak ya, Ya soal lagi hangat-hangatnya Bang. mahasiswa aksi terus dibanting dengan teknik Smackdown dan lain sebagainya ya. Iya. Itu saya kemarin ada sempat menulis tentang sebuah statement, itu saya sebut sebagai teknik mengayomi namanya. Saya kaitkan dengan bela diri kan. Di bela diri itu ada yang namanya teknik bantingan, teknik jatuhan, teknik patahan. Nah, Oh, iya. saya sebut hari ini itu sebagai teknik mengayomi. Artinya teknik mengayomi aparat lo seperti ini. Oh, ternyata luar biasa juga teknik mengayominya ya seperti ini. Apalagi kan soal aparat ini motonya itu tentang mengayomi dan humanis dan lain sebagainya atau apalah gitu, anjay memang. Dan selanjutnya tentang hal itu bukan hanya saya yang mengatakan bahwasanya aparat, saya bukan mengatakan aparat, oknum polisi, bukan oknum lagi, bahkan polisi itu sudah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Karena ya mungkin polisinya ini masih belum paham tentang pedoman pengendalian massa, karena pengendalian massa oleh aparat ini sudah dicantumkan dalam undang-undang polisi juga. Itu ada peraturannya ketika polisi mengamankan. Jadi tidak sembarang banting-banting. Jadi itu saya sebut sebagai tindakan yang tidak profesional dari seorang aparat, seperti itu, Mbak. Iya, iya. Apalagi yang kita tahu juga aparat kepolisian atau Kapolri sudah mengeluarkan klarifikasi nih bahwa ini loh mahasiswa yang dibanting itu udah sehat, dalam artian cuman pingsan loh. Nah, seakan-akan mereka tuh mengatakan hal itu wajar, kekerasan itu wajar asal tidak terlalu berbahaya. Iya. Bahwa oh ini udah sehat, udah sembuh, cuman pingsan toh akibat dari perilaku represif Pak ya, represif. Iya. dari aparat tadi. Aparat represif. Nah, jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa ini tuh nggak apa-apa gitu. Nah, menurut saya itu tuh hal yang sangat berbahaya. Seolah-olah apa yang mereka lakukan asal tidak terlalu berbahaya itu tidak apa-apa. Iya. Ya kan, Bang? Memang ya itu sih selalu disebutkan dari aparat kepolisian ini mengatakan bahwasanya itu adalah tindakan yang biasa bagi kami. Iya. Jadi itu ya normal-normal saja bagi kami gitu. Dan muncul klarifikasi dari Kapolresnya juga ya. Iya. Kapolres Banten atau Kapolres Tangerang? Tangerang, Bang. Tangerang. Nah, Tangerang bahwasanya saya meminta maaf atas tindakan anggota saya yang melakukan tindakan represif seperti itu, dan tiba-tiba muncul video klarifikasi yang sudah beredar juga. Iya, iya. Bahwasanya mereka berdua sudah melakukan maaf-maafan secara kekeluargaan dan memeluk. Nah, itu sangat entah apa ya, pikiran saya itu di belakang bahwasanya orang ini pasti diintimidasi terlebih dahulu. Kamu harus memaafkan anggota kami. Nah, seperti itu. Iya. Nah, seperti itu tanggapan saya, Mbak. Iya, iya. Oke. Nah, jadi Bang, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, jadi apa sih gitu urgensi dari aksi itu yang sebenarnya gitu? Pengen nih tahu urgensi aksi yang sebenarnya. Jangan cuman ujar orang tuh kayak umpat kambing tumbur. Umpatan. Iya, umpat raminya, wih, selfie, story segala macam. Iya. Nah, apa sih urgensi aksi yang sebenarnya gitu menurut Bang Reja? Oke, terima kasih kembali atas pertanyaan. Urgensi tentang aksi ya. Urgensi ini arti pentingnya kita melaksanakan aksi. Kalau di dalam undang-undang itu sering disebut dengan unjuk rasa, bukan aksi ya, unjuk rasa, lebih ke unjuk rasa. Jadi aksi, unjuk rasa, demonstrasi dan lain sebagainya. Pentingnya tentang aksi ini adalah tentang menyuarakan kebijakan-kebijakan yang bermasalah ini loh. Misalkan hari ini lagi di Banjarmasin itu tentang tumburnya kembali atau abut-abutnya pulang nih, tentang Omnibus Law yang kemarin sempat disahkan di tahun sebelumnya dan sekarang ada tuntutan kembali. Dan selanjutnya tentang aksi sebelumnya tentang RUU KPK yang itu bermasalah. Nah, itu yang dituntut hari ini. Dan sebelumnya juga mencegal bagaimana cara RUU HIP, RUU KPK itu tidak disahkan. Karena
ketika kita aksi, nah kita bisa mencegah hal-hal tersebut karena Iya. kita paham juga tentang sebuah kebijakan yang tidak benar, misalkan di dalam aturan-aturan, makanya kita melakukan tuntutan aksi karena supaya hal yang dapat disahkan ini loh tidak terjadi. Iya. Nah itu salah satu pentingnya aksi kita pada hari ini. Kita tidak usah memikirkan bahwasanya oh masyarakat akan mencela kita. Itu tidak usah karena fokus kita adalah tentang menyuarakan kebenaran. Kembali saya ingatkan bahwasanya bukan mencari tentang pembenaran. Seperti itu, Mbak. Iya. Nah, oke. Jadi ya Bang ya, Ulun ambil sedikit kesimpulan. Berarti sebelum kita turun aksi perlu banget nih kita, apalagi kita mahasiswa, mengkaji dulu Iya, jelas. apa isu yang pengen kita angkat gitu. Jadi jangan cuma kayak yang sudah lu sama tadi umpatan. Kayak umpat di kambing tumbur kayak itu Iya. tadi. Nah, jadi perlu kita mengkaji, perlu kita pahami apa sih yang pengen kita angkat, apa sih yang pengen kita suarakan Iya. gitu. Nah, jadi tadi Bang kita ada membahas tentang batasan nih, batasan dalam mengkritik, batasan dalam berpendapat. Nah, gimana kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, yang mana apakah ada batasan dalam menangani masa aksi dari sisi aparat kepolisiannya tuh? Apakah ada batasan gitu? Gimana Bang? Oke, mantap juga pertanyaannya. Dan hari ini kalau kita berbicara tentang penanganan aparat kepolisian dalam menyikapi masa aksi itu, memang ada aturan-aturan tertentu dan itu ada termaktub di dalam beberapa pasal juga. Sebelum daripada itu, cobalah kita tarik sedikit lagi tentang sebelum pelaksanaan aksi itu bagaimana cara harus kita melakukan pemberitahuan terhadap aparat kepolisian. Yang pertama itu tentang surat pemberitahuan itu kita harus melontarkan atau menyampaikan kepada aparat kepolisian. Misalkan hari ini saya sebagai koordinator lapangan atau humas lah sebelum aksi, itu saya harus menunjukkan surat kepada aparat kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat. Nah seperti itu. Jadi waktunya itu ada 3 kali 24 jam. Nah itu tentang surat pemberitahuan aksi itu termasuk di dalam pasal 10 ada aturannya. Jadi memang wajib kita menyuarakan atau memberikan surat pemberitahuan terhadap aparat kepolisian. Dan selanjutnya kalau perihal tentang batasan surat pemberitahuan aksi tadi ya, itu ada juga di dalam pasal 13 Mbak. Di dalam pasal 13 itu ada bahwasanya kepolisian itu harus memberikan surat balasan secara spontan. Misalkan hari ini kita mengirim sore misalkan, malam itu paling tidak polisi harus sudah memberikan surat balasan. Biasanya siap menerima, sudah menerima surat pemberitahuan dari masa aksi. Tapi faktanya hari ini kita memberikan surat tapi tidak pernah ada balasan, tidak pernah ada respon dari aparat kepolisian. Jadi harus mengirimkan kemana kita? Dan sedangkan aksi kemarin juga tentang di aksi gubernur, dari kawan-kawan aksi praksi rakyat Indonesia itu mengirimkan surat pemberitahuan dan ternyata tidak ada orang yang di pos, tidak ada yang jaga. Jadi harus kemana kita mengirimkan suratnya? Di online nanti alasan dalihnya tidak ada menerima kami dan lain sebagainya lah. Pokoknya seperti itu. Jadi tentang pemberitahuan tadi memang ada sudah di pasal 10, ada di pasal 13 itu di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian sebuah pendapat. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya tentang tindakan kepolisian, Mbak ya, tentang tindakan kepolisian dalam menangani massa itu ada juga di peraturannya. Hari ini tentang peraturan massa itu sering disebut dengan dalmas. Biasanya di aksi itu dalmas mundur, dalmas serang, dalmas bertahan. Itu yang sering dilontarkan oleh komandan regu. Komandan regu dari atasan itu biasanya ada Kapolsek, Kapolres atau Kapolda. Itu yang mengelola 3 penuh. Jadi aksi itu 3 orang ini harus ada. Ketika 3 orang ini tidak ada artinya patut dipertanyakan kinerja mereka seperti apa. Nah, karena memang di dalam Undang-Undang Nomor Polisi Nomor 16 Tahun 2006 itu mereka harus hadir di 3 ini karena setiap pergantian tahap mereka ini harus hadir 3 tahapnya. Itu ada tahap 3 situasi massa. Ini kita berbicara tentang aparat peraturan aparat. Ini ada di dalam pedoman dalmas. Dalmas itu artinya pengendalian masyarakat atau pengendalian massa. Pengendalian massa yang biasanya dihadiri oleh sabhara dan lain sebagainya aparat jajaran kepolisian. Nah, di situ ada 3 situasi yang biasanya mereka harus menyikapinya sesuai dengan situasi 3 ini. Yang pertama tentang situasi hijau. Yang kedua situasi kuning. Yang ketiga situasi merah. Nah, serta orang-orang yang ada di dalam barisan-barisan formasi kepolisian pun itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor Polisi tahun 2006 ini sudah diatur. Jadi mereka itu tidak bisa berperilaku di luar daripada aturan undang-undang seperti itu, Mbak. Jadi yang pertama dalam situasi hijau. Situasi hijau itu dalam mata aparat kepolisian seperti apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Polisi, ini peraturan tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ya dalam undang-undangnya.
Yang pertama itu tentang situasi hijau, polisi itu harus bersikap santai, tidak masalah. Dan kita sebagai massa aksi itu cuma datang itu situasi masih hijau. Nah, ketika kita sudah orasi, duduk-duduk di jalan dan mulai melingkar, itu sudah tergolong di dalam situasi kuning. Itu kalau dibaca dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 ini. Dan kalau situasi merah itu sudah massa mulai menyerang ke depan dan terlibat adu bentrok itu situasi merah sudah. Nah, selebihnya kalau di dalam peraturan Dalmas ini, peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, nomor polisi nomor 16 tadi tahun 2006, tahun 2006 itu tidak ada yang menyatakan statement bahwasanya seluruh bagian Dalmas itu berhak membanting, berhak memukul atau berhak menyerang, meninjak, memukuli, menampar dan lain sebagainya, itu tidak tercantumkan di dalam undang-undang peraturan ini. Iya. Nah, jadi ketika massa aksi tidak perlu keluar ya, kita aksi di Banjarmasin, ketika ada massa polisi aparat yang melakukan penyerangan, misalkan memukul dan lain sebagainya, padahal hanya situasi kuning, itu artinya patut dipertanyakan kinerja mereka ini seperti apa. Karena yang biasanya menghadapi massa aksi pada saat di Banjarmasin itu cenderung orang-orang yang baru dilantik sebagai polisi. Nah, jadi patut kita pertanyakan sebagai aparat kepolisian, apakah mereka sudah memahami RPL, rencana pembelajaran kepolisian ini, karena di situ ada peraturannya. Iya, ada peraturannya. Pedoman pengendalian massa itu ada pedomannya. Nah, patut kita pertanyakan apakah mereka aparat yang baru dilantik ini sudah memahami secara penuh tentang pengendalian massa ini seperti apa. Jadi kalau di situ ada termaktub di dalam pasal 7 tentang larangan aparat. Membanting itu tidak termasuk ke dalam sikap mengamankan massa aksi, itu tidak termasuk. Nah, kecuali situasi merah. Situasi merah ini bahkan tidak ada yang mencantumkan bahwasanya harus dibanting. Tidak ada. Memang tidak ada, Mbak. Nah, jadi yang di poin F, polisi itu juga tidak boleh mundur di belakang massa. Sedangkan hari ini yang terjadi di Banjarmasin, polisi itu banyak di belakang massa. Ada yang intelnya kan, sambatannya, walaupun dia intel tetap berlatar belakang polisi kan. Iya. Nah, jadi itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya tugas intel pada hari ini adalah mencari informasi pada saat titik kumpul sampai ke lokasi. Nah, selebihnya jajaran polisi yang ada di peraturan ini tidak diperbolehkan ada di belakang massa. Nah, seperti itu. Jadi hari ini memang banyak kerancuan juga dalam aparat kepolisian dalam mengamankan massa seperti itu, Mbak. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali. Mungkin seperti itu dulu, Mbak. Selebihnya ada juga penjelasan tentang kuning ini seperti apa. Jadi kalau saya terangkan juga ya perihal tentang harusnya mereka ini seperti apa. Aparat kepolisian itu ketika menyikapi rambu-rambu sudah kuning, itu ada yang namanya dalmas awal, dalmas lanjut. Dalmas awal itu apa? Dalmas awal itu adalah massa polisi pengendalian massa yang tidak mempunyai alat peraga atau cuma berseragam doang. Iya, berseragam. Ya. Nah, selanjutnya ada dalmas lanjut. Dalmas lanjut ini adalah dalmas yang mempunyai peralatan lengkap. Itu brimob biasanya, orang-orang brimob. Jadi untuk yang dalmas awal ini adalah ya biasanya atasan-atasannya lah. Jadi tidak atau juga biasanya cewek-ceweknya depan tuh tergolong sebagai dalmas awal yang tidak mempunyai peralatan lengkap. Tidak pakai atribut. Kalau sudah masuk situasi kuning itu masuk di lapis ganti namanya. Lapis ganti yang di kuning itu sudah dikelola oleh Kapolres. Itu pengelolanya Kapolres. Nah, yang di lapis kuning ini hampir masuk ke situasi merah. Itu mengendalikannya dengan apa? Tidak ada istilah polisi itu memukul, tidak ada. Jadi yang pertama itu harus menyemprotkan pemadam lanu tuh, yang air mobil barakuda. Iya. Water cannon, mobil water cannon itu disemprotkan. Nah, itu dalam situasi kuning harusnya seperti itu. Jadi untuk dalmas itu wajib bertahan, cuma bertahan. Kan alat pelindung itu difungsikan untuk bertahan dalam pengendalian massa seperti itu. Jadi tidak ada istilah memukul, mencatuk dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ketika massa sudah tidak bisa dikondisikan, dalmas lanjut atau dalmas awal itu sudah saling berkoordinasi bahwasanya harus membentangkan pagar besi. Biasanya ada yang berpuntal-puntal, yang berputar-putar. Itu yang harus dibentangkan. Dan selanjutnya juga bahwasanya di dalam aturan kepolisian dalmas itu tidak boleh mengejar massa itu secara perorangan. Nah, tapi pada saat ini banyak polisi yang mengejar massa perorangan karena dendam pribadi. Iya, misalkan orator kan dikejar pribadi itu banyak. Nah, seperti itu Mbak tentang situasi-situasi massa aksi, penanganan pengendalian massa dari aparat kepolisian yang sesuai dengan undang-undang seperti itu, Mbak. Oh ya, berarti ada batasannya juga ya, Bang? Ada batasannya. Kada langsung smackdown, kada langsung tampar. Makanya sudah dikatakan
tidak sesuai dengan aturan prosedur, tidak sesuai. Iya, tidak sesuai ya, Bang, tidak ya. humanis, tidak sesuai dengan pengayoman dan Tidak aneh lah mengayomi, pokoknya. iya, iya. Nah, jadi tadi ya Bang ya, banyak berarti ada batasan nih kan ya, ada batasan baik itu batasan mengkritik, batasan yang dikritik, misalkan batasan dari aparat kepolisiannya gitu dalam mengamankan massa. Nah, jadi kita closing statement nih Bang. Siap. Nah, jadi minta tolong nih closing statementnya dari Bang Reja, saran buat kawan-kawan baik itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah ataupun mahasiswa seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia nih, closing statementnya apa sih yang perlu disediakan, apa sih yang perlu kita persiapkan gitu, misalkan pengen turun aksi gitu. Nah silakan Bang. Oke, berbicara tentang closing statement ya di tahap akhir, jadi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya jangan takut untuk turun aksi menyuarakan sebuah kebenaran karena kita dilindungi undang-undang. Tapi ya di sisi lain walaupun undang-undang tidak berpihak kepada kita, tapi yang namanya mencari pembenaran atau menyuarakan kebenaran jangan lihat kita harus dilindungi dan lain sebagainya. Tapi ketika ada kebenaran yang harus disuarakan, silahkan suarakan dan jangan takut. Apalagi kita berkaca di Undang-Undang Pasal 28 ayat 3 tentang kebebasan berpendapat, kita juga ada tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jadi banyak undang-undang yang melindungi kita ketika kita turun aksi. Tapi juga ingat kepada kawan-kawan, ketika kawan-kawan turun aksi, berlakulah sebagai layaknya mahasiswa yang berpendidikan, yang mendapatkan tentang sebuah materi manajemen aksi seperti apa. Salah satunya dengan cara mengkaji terlebih dahulu. Jangan sampai kita hanya tergolong sebagai massa cair. Massa cair itu apa? Massa cair itu artinya massa yang hanya hadir, tapi tidak tahu kajian isunya seperti apa. Seperti apa. Dan selanjutnya juga kawan-kawan semua jangan mengecilkanlah orang yang turun aksi. Kalau bisa kalian semua harus mendukung dimanapun kalian berada. Kalau kalian tidak bisa turun ke lapangan, kalian bantu dukung melalui media, melalui komentar dan lain sebagainya. Jangan takut kawan-kawan ketika mendapatkan sebuah intimidasi dari aparat kepolisian, kamu tidak boleh turun aksi lagi. Jangan takut karena kita tujuannya menyuarakan kebenaran. Jangan takut dan jangan jatuhlah mental ketika kita melihat kawan-kawan kita dibanting, dipukul, dibenjolkan dan lain sebagainya. Jangan takut karena kembali lagi saya tekankan bahwasanya kita diam tertindas atau bangkit melawan, seperti itu Mbak. Oke, makasih banyak Bang atas closing statementnya tadi. Nah, jadi makasih banyak juga atas waktunya, kita udah bincang-bincang masalah dunia peraksian tadi. Nah, jadi baik itu batasan, baik itu batasan berpendapat dari masa aksinya ataupun dari aparatnya. Tadi kan banyak banget nih yang udah kita bahas kawan-kawan. Nah, jadi satu nih yang pengen saya ingatin lagi gitu. Sebelum kita turun aksi, penting banget ya Bang ya, namanya kaji isu. Nah, kaji isu tadi penting banget. Jangan sampai hakun kayak kambing tumbur umpat kemana aja gitu. Nah jadi mungkin itu aja ya Bang ya. Makasih banyak atas waktunya tadi. Itu aja dari bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa kawan-kawan komen, like dan juga subscribe YouTube Warta Logi Channel untuk tahu nih berita-berita yang bakalan kita bahas selanjutnya. Baik itu masalah isu aksi, masalah yang fun, masalah apa aja gitu. Nah jadi sampai jumpa kawan-kawan.